Siapa sih yang nggak punya kebiasaan buat ngecharge gawainya sebelum saat tidur supaya gawainya siap digunakan seharian di hari berikutnya? Tapi gimana kalau kita ketiduran lalu lupa ngecharge smartphone kita? Padahal harus segera siap-siap untuk cari jasa ojek online buat nyampai ke stasiun. Gawat banget kan? Saat ini banyak produsen smartphone yang sudah mengadopsi teknologi fast charging. Tapi, ingat nggak, semenjak Apple mengeluarkan iPhone 11 dan memutuskan untuk tidak menyertakan charger brick di dalamnya, ternyata beberapa produsen smartphone lain pun ikut-ikutan tidak menyertakan charger bricknya. Atau ada yang menyertakan charger, tapi tidak dengan kapasitas yang diberikan. Contohnya, HP Samsung dengan kapasitas fast charging 20 watt, Samsung hanya menyertakan charger 15 watt. Oh ya, yang perlu diketahui adalah masing-masing brand smartphone ternyata memiliki protokol fast charging yang berbeda-beda. Xiaomi punya fast charge, Oppo punya VOOC charge, Realme punya Dart, Super Dart, dan VOOC, Samsung punya adaptive fast charging, iPhone dan Google menggunakan USB power delivery, dan masih banyak lagi. Nah, apakah protokol ini memiliki fungsi yang sama? Ya, tentunya tujuannya sama. Sama-sama menghasilkan kecepatan charging yang tinggi. Bedanya adalah caranya. Xiaomi Fast Charge, VOOC, Super Dart, Adaptive Fast Charge, Power Delivery, dan lain-lain itu memiliki hitungan volt dan ampere yang berbeda-beda. Makanya, untuk mendapatkan kecepatan charge yang maksimal, kamu harus perhatikan dulu tuh, berapa kapasitas charge yang bisa diterima oleh smartphone kamu. Dan perhatikan juga protokol apa yang digunakan. Sayangnya, produsen charger third party lebih banyak membuat charger dengan protokol Power Delivery dan Quick Charge dari Qualcomm, yang dimana hanya bisa digunakan oleh brand-brand flagship seperti Samsung, iPhone, ataupun Google. Jadi, bagi kalian para pengguna brand-brand seperti Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain sebagainya yang menggunakan protokol fast charge mereka sendiri, ada baiknya kalian harus benar-benar menjaga charger kalian jangan sampai rusak ataupun hilang, karena susah nanti cari gantinya. Nah, sama dengan fast charging, ternyata perkembangan teknologinya pun juga sama-sama fast. Xiaomi ternyata sekarang sudah membuat charger dengan kapasitas charge sebesar 120 watt yang diklaim mampu mengisi daya baterai smartphone-mu dari 0 sampai 100% hanya dalam waktu 30 menit. Pertanyaannya adalah, dengan kapasitas charging sebesar itu, apakah aman untuk kesehatan baterai kita? Dan jawabannya adalah aman. Nah, karena yang perlu kalian tahu adalah baterai dan charger sekarang juga smart loh. Charger memiliki 3 fase dalam melakukan charging. Fase 1 biasanya terjadi ketika kondisi daya baterai rendah, charger akan melakukan charging dengan kecepatan yang penuh. Fase 2 adalah ketika kondisi daya baterai terisi setengahnya ataupun lebih. Kecepatan dan daya charge akan berkurang. Dan ketika baterai sudah dalam keadaan hampir penuh, dan ini masuk ke fase ketiga, maka charger akan mengalirkan daya sedikit demi sedikit. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Karena musuh utama dari baterai adalah panas. Bukan charger dengan daya yang besar yang merusak bateraimu, melainkan panas dari proses charging itu sendiri. Itulah kenapa sekarang charger dengan daya yang besar, tipikalnya itu tuh fisiknya tuh bentuknya tuh besar-besar. Charger sekarang kan bentuknya kan yang gede-gede gitu ya. Nah, karena produsen smartphone mengupayakan pembuangan panas dialirkan ke chargernya, bukan ke baterai smartphone-mu. Nah, kenapa panas sangat berbahaya? Panas itu sangat berbahaya karena baterai itu berisi komponen kimia yang berfungsi untuk mengalirkan atom-atom positif dan atom-atom negatif melewati larutan elektrolit. Dan larutan elektrolit ini sangat sensitif terhadap panas. Larutan ini akan mengkristal apabila sering terpapar oleh panas. Kristal-kristal yang terbentuk tadi karena panas itu membuat bateraimu menggembung. Juga kristal-kristal yang terbentuk tersebut yang akan menghalangi dan menahan atom-atom positif atau negatif bergerak bolak-balik ketika mengisi bateraimu. Nah, ketika itu terjadi, baterai tidak dapat secara maksimal menghasilkan daya yang cukup untuk smartphone-mu. Dengan penjelasan ini, bukan berarti kamu bahwa bisa seenaknya men-charge HP-mu loh. Karena kamu tahu nih, oh ternyata penyebabnya bukan charge-nya, tapi ternyata penyebabnya panasnya. Tetap harus ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. 1. Jangan menggunakan HP-mu secara intens ketika di-charge. Melakukan charging sembari nge-game membuat kondisi smartphone-mu panas. Dan ingat, panas adalah hal yang tidak baik untuk bateraimu. Dan yang kedua, charge smartphone-mu di tempat yang tidak terhalangi.
Jangan sampai tertutup bantal atau berada di bawah badanmu ketika kamu ketiduran. Handphone yang terhalangi suatu barang akan kesulitan mendapatkan sinyal. Dan biasanya jika tidak mendapatkan sinyal, handphone akan bekerja lebih keras untuk mencari sinyal. Dan kerja yang lebih keras berarti menghasilkan panas yang berlebih. Dan yang ketiga, jangan tunggu bateraimu hingga habis 0% baru kamu charge. Kondisi baterai yang benar-benar kosong sama dengan kondisi smartphone kering. Baterai akan cepat menyerap energi yang disalurkan melalui charger, dan tenaga yang disalurkan itu dapat menghasilkan panas. Lalu yang keempat, ini tidak berkaitan dengan kondisi pengecasan, namun membantumu untuk menjaga kondisi bateraimu. Jangan taruh HP-mu di tempat yang terpapar langsung dengan sinar matahari, seperti di dashboard mobil, dashboard motor, atau bermain game di tengah lapangan yang mataharinya itu sedang terik-teriknya. Jadi, sekian pembahasan teknologi fast charge dari Citranet. Like jika kamu suka video ini dan jangan lupa sertakan komen ide-ide yang ingin kamu bahas. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa!